warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Ramadhani Nur Aulia. Saya Muhammad Akmal. Nama saya Dani Muhammad Afiq. Kami akan mewawancarai pembina dari organisasi Pramuka di SMK 2 Dumai. Perkenalkan, nama saya Dinaldo Rahmat. Jabatan di sini sebagai pembina Satuan Putra Pramuka gugus depan 07 003 07 004 SMK Negeri 2 Dumai. Pertanyaan pertamanya, bagaimana penetapan atau tujuan utama di organisasi ini? Tujuan daripada organisasi Pramuka yaitu menciptakan kaderisasi generasi pemuda untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, baik secara spiritual, intelektual, pengembangan jiwa sosial, sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yang juga merupakan pedoman atau acuan landasan hukum dalam menjalankan organisasi pramuka di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa yang direncanakan atau lakukan untuk organisasi ini ke depannya? Baik, untuk menjalankan organisasi pramuka itu kembali kepada gugus depan atau sekolah masing-masing. Secara nasional, satuan pendidikan pramuka terbagi dua, yaitu Pusdiklat dan gugus depan. Untuk sekolah yang mempunyai gugus depan itu menjalankan pramukanya sesuai dengan program kerja masing-masing. Contohnya kalau kami di SMK Negeri 2 Dumai itu tuh mempunyai program kerja yang dijalankan oleh Dewan Ambalan. Salah satunya mungkin nanti ada program partisipasi sosial, pengembangan jiwa kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana cara merekrut anggota baru di organisasi ini? Khusus untuk di gugus depan SMK Negeri 2 Dumai, perekrutan anggota baru itu dimulai pada tahun ajaran baru atau ketika selesai penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk perekrutan kita biasa itu menyebarkan brosur, kemudian kita akan seleksi anggota, di mana nanti anggota yang terseleksi dengan jumlah yang kita butuhkan akan mengalami proses latihan untuk mencapai yang namanya pelantikan tamu ke calon. Nah, pelantikan tamu ke calon penegak ini sesuai dengan apa yang ada di dalam organisasi pramuka, sesuai dengan kurikulum pramuka yang kita mengacu kepada SKU atau syarat kecakapan umum. Kalau merekrut bawahan abang gitu bang, seperti Dewan Ambalan, sekretaris, bendahara gitu. Untuk struktural Mabigus ya namanya, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Itu tuh diketuai oleh Kamabigus atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Itu tuh biasa tuh dipegang jabatannya oleh kepala sekolah. Nah, di bawah Kamabigus itu ada namanya jabatan Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Itu tuh biasa tuh dipegang oleh wakil kesiswaan, wakil kurikulum, bidang kehumasan, dan segala macam. Untuk pembina itu tuh mempunyai satuan atau struktur organisasi di bawah Mabigus, di bawah Kagudep, ada namanya Ketua Gugus Depan Putra, Ketua Gugus Depan Putri, Pembina Putra, Pembina Putri, karena pramuka itu merupakan satuan terpisah, sehingga harus mempunyai Pembina Putra dan Pembina Putri tersendiri. Di bawah pembina itu, untuk membantu pembina dalam menyelesaikan aktivitas pramuka, kegiatan, program kerja, pembina itu dibantu oleh namanya Tubin. Tubin itu singkatan dari pembantu pembina. Setelah itu barulah untuk menjalankan program kerja di gugus depannya, pembina mempercayai kepada adik-adiknya sebagai pengurus pramuka di penegak disebut dengan Dewan Ambalan Penegak, yang diketuai oleh seorang pradana, ada sekretaris, ada pemangku adat, ada bendahara, dan ada bidang-bidang di bawahnya. Bagaimana proses latihan organisasi ini agar siap mengikuti perlombaan yang ada? Untuk proses latihan di gugus depan 07003 07004 SMK Negeri 2 Dumai, itu jadwal latihan rutinnya dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini latihan sesuai dengan program kerja Dewan Ambalan. Apakah minggu ini merupakan latihan full tech pram, atau ada gamesnya, atau ada pengembangan jiwa sosialnya. Dan apabila ada event atau kegiatan perlombaan yang akan datang, itu biasanya
latihan itu menjadi 3 atau 2 kali dalam seminggu. Jumat Sabtu atau Jumat Sabtu Minggu untuk menghadapi event-event tertentu. Apakah ada interaksi atau bekerja sama dengan organisasi lain? Ada. Untuk pramuka di SMK Negeri 2 Dumai itu bekerja sama dengan seluruh organisasi yang ada di SMK Negeri 2 Dumai. Atau lebih tepatnya kami di bawah OSIS. Jadi OSIS sebagai induk organisasi di sekolah menaungi atau membawahi organisasi-organisasi yang ada. Sehingga dalam satu sekolah SMK Negeri 2 Dumai antara OSIS, Pramuka, PMR, Rohis, PIK, olahraga, seni itu saling bekerja sama, saling membantu dalam proses mensukseskan program kerja organisasi sekolah. Juga Pramuka SMK Negeri 2 Dumai bekerja sama dengan organisasi di luar dari gugus depan. Salah satunya mungkin mengadakan latihan rutin atau namanya latgab secara terus-menerus dalam jangka waktu 1 tahun itu diadakan 2-3 kali kepada gugus depan lain, dan ada penambahan wawasan mengenai seputaran ilmu kepramukaan di instansi yang terkait. Bagaimana cara Abang mengontrol anggota agar kegiatan kepramukaan ini berjalan dengan lancar? Dalam pengontrolan anggota ini kita kan sekarang dalam proses pramuka penegak. Pramuka penegak ini kan berusia 16-20 tahun, di mana mereka sedang puber-pubernya. Dalam pengontrolan kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai teman, sahabat, abang, kakak, atau orang tua kepada mereka. Karena di dalam pramuka, khususnya di SMK Negeri 2 Dumai, kami menerapkan yang namanya sistem kekeluargaan. Jadi antara pembina, kakak, dan adik itu tuh harus menyatu. Harus ada interaksi yang bagus antara kakak sama adik. Kalau tidak ada interaksi yang bagus antara kakak, adik, pembina dengan peserta didik, itu akan lost. Mereka akan merasa asing, sehingga mereka tidak nyaman mengikuti organisasi. Jadi ketika mereka mengikuti organisasi pramuka di SMK Negeri 2 Dumai khususnya, kita harus bisa mengambil atau melihat siapa mereka, apa yang mereka inginkan, potensi apa yang ingin mereka kembangkan. Sehingga mereka betah dan tetap berlanjut hingga mereka tamat atau menjadi alumni dari SMK Negeri 2 Dumai. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama.